Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indira Putri dari kelas D14 nomor NIM D22 2020 03108. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan atau inspirasi dan ekspirasi. Pernafasan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh, penghirupan udara ini disebut inspirasi dan penghembusannya disebut ekspirasi. Jadi dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 dikeluarkan melalui traktus respiratorius, jalan pernapasan, dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra, menuju ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, jaringan-jaringan dan sel-sel. Di sini terjadi oksidasi pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung, serambi kanan atau atrium dextra, menuju ke bilik kanan ventricle dextra, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Pearce 2007, Silverton 2001, Saifuddin 2006. Pernafasan terdiri dari dua mekanisme, yaitu inspirasi, menarik napas, dan ekspirasi, menghembuskan napas. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernafasan. Refleks bernafas ini diatur oleh pusat pernafasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks bernapas juga di bawah pengaruh korteks cerebri. Pusat pernafasan sangat peka terhadap kelebihan kadar CO2 dalam darah dan kekurangan dalam darah. Inspirasi terjadi bila muskulus diafragma telah mendapat rangsangan dari nervus phrenikus lalu mengerut datar. Musculus intercostalis yang letaknya miring setelah mendapat rangsangan kemudian mengurut dan tulang iga atau costa menjadi datar. Dengan demikian jarak antara sternum selama inspirasi, otot-otot interkostal eksternal ditemukan antara kontraksi rusuk menggerakkan tulang rusuk ke atas dan keluar. Otot diafragma juga berkontraksi dan membentuk kubah yang datar. Ini meningkatkan ruang di paru-paru dan menyebabkan udara secara otomatis ditarik ke dalam paru-paru. Ekspirasi pada suatu saat otot-otot akan kendor lagi, diafragma akan menjadi cekung, musculus intercostalis miring lagi, dan dengan demikian rongga dada menjadi kecil kembali, maka udara didorong keluar. Jadi proses respirasi atau pernafasan ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara rongga pleura dan paru-paru pada pernafasan dada. Pada waktu seseorang bernafas, rangka dada terbesar bergerak. Ini terdapat pada rangka dada yang lunak, yaitu pada orang-orang muda dan pada perempuan. Pada pernafasan perut, jika pada waktu bernafas diafragma turun naik, maka ini dinamakan pernafasan perut. Kebanyakan pernafasan perut terdapat pada orang tua. Karena tulang rawannya tidak begitu lembek dan bingkas lagi yang disebabkan oleh banyak zat karbon yang mengendap di dalamnya dan banyak ditemukan pada laki-laki. Selama ekspirasi, otot-otot interkostal eksternal berelaksasi dan tulang rusuk kembali ke posisi istirahat mereka. Diafragma
berelaksasi kembali ke bentuk kubah aslinya. Ini menyebabkan ruang di paru-paru menjadi lebih kecil, memaksa udara keluar dari mereka. Dan ini gambar mekanisme pernafasan. Ekspirasi dan inspirasi.